Travelers. Saya Vivin Maidarina, tergabung dalam rubrik traveling. Kali ini ingin berbagi cerita tentang ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini menyimpan banyak sekali potensi wisata. Dalam perkembangannya, hal tersebut didukung dengan adanya bandara dan terlebih lagi, kini sudah ada jalan tol sampai ke Probolinggo. Sehingga membantu memperlancar akses ke kota yang mendapat julukan Sunrise of Java tersebut. Salah satu akhir pekan di awal tahun 2020 ini digunakan untuk berkunjung ke Banyuwangi bersama dengan Rani. Sekalian silaturahmi ke teman sekolah Rani yang tinggal di Banyuwangi. Kereta senja meluncur tepat saat aktivitas kerja kami usai di hari Jumat. Dan tepat tengah malam telah mendarat di Banyuwangi. Dijemput sama temannya Rani dan langsung merebahkan badan, mengisi energi untuk liburan esok harinya. Pertama yang kita kunjungin adalah Hutan Dejawatan. Tak lama setelah matahari terbit, kami bergegas menuju ke Hutan Dejawatan di daerah Penculuk. Sekitaran 30 km atau lebih kurang 1 jam perjalanan dari kota Banyuwangi. Area seluas 9 hektar ini banyak ditumbuhi dengan pohon trembesi, sehingga akhir-akhir ini menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan foto-foto. Dahulu, area ini hanya digunakan sebagai tempat penimbunan kayu jati oleh pihak perhutani. Namun, melihat sisa-sisa keindahan alam yang masih ada di sana, dijadikanlah sebagai tempat wisata yang instagramable akhirnya. 180 pohon trembesi yang berumur ratusan tahun sejak zaman Belanda masih ada di sana. Ada dokar dengan Pak Kusirnya yang siap mengantar para pengunjung sampai menuju ke ujung hutan. Tarifnya Rp30.000 untuk sekali antar pulang dan pergi. Berikutnya, salah satu makanan khas Banyuwangi adalah rujak soto. Seperti halnya rujak cingur, dengan tingkat kepedasan yang bisa dipesan, rujak yang sudah diracik ini disiram dengan kuah soto daging dengan isinya. Paduan kuah soto dan bumbu rujak menjadikan kuahnya kental dan kaya rasa. Lanjut lagi, kita mau ngicipin tempat kopi. Hasil perkebunan Banyuwangi adalah kopi dan karet. Itu mengapa Banyuwangi juga dikenal sebagai kota kopi. Salah satu tempat nongkrong dengan sajian kopi tradisional adalah di tempat kopi milik Pak Nidom. Biji kopi diolah dan disangrai sendiri secara tradisional menggunakan wajan tanah, sehingga mengeluarkan cita rasa yang khas. Tingkat kematangan dijaga pada level medium, sehingga bisa dinikmati oleh banyak segmen, peminum kopi pemula maupun penikmat kopi sejati. Usai sangrai didinginkan menggunakan kipas bambu, kemudian disimpan dalam wadah yang kedap udara. Kopi baru akan digiling bila ada pesanan dari pembeli, sehingga aromanya masih fresh saat disajikan. Nah, setelah kuliner sana sini, akhirnya makan malam ditarik menuju ke kedai kaki lima milik Happy. Kedai kecil yang berada di salah satu sudut kota Banyuwangi itu memiliki menu andalan nasi telur Pontianak dan berbagai olahan mie instan. Cemilan spesialnya adalah cireng dan tahu gejrot. Cirengnya dibuat sendiri, sehingga tersedia juga dalam bentuk frozen, bisa dibawa pulang ke Surabaya dan digoreng sendiri nantinya. Sebelumnya, pernah ke Pantai Boom saat konser jazz beberapa tahun lalu. Kali ini ingin lagi sambang lagi ke sana. Pantainya sudah dibuat lebih rapi, dan yang lebih seru adalah saat ini sudah ada penangkaran penyu. Diprakarsai oleh Bapak Wianto Hadi Tanojo dalam Banyuwangi Sea Turtle Foundation. Mereka menyiapkan lahan-lahan untuk telur-telur penyu.
agak lebih lama dan menanti proses netas. Musim bertelur adalah di bulan April sampai Juli. Setelah menetas dan ari-arinya telah lepas, di hari yang sama atau maksimal esoknya sudah langsung dilepas ke laut. Para pengunjung ataupun anak-anak sekolah biasanya diajak turut serta dalam program penetasan tukik ke laut. Tahun 2019 tercatat 16.000 telur yang terselamatkan dan dilepas ke laut. Jenis penyu yang ada di sana adalah penyu abu-abu. Kalau kita bicara tentang kesenian, tari gandrung adalah tarian khas dari Banyuwangi. Salah satunya bisa kita nikmati di Komplek Taman Terakota. Pada jam-jam tertentu, mereka akan memberikan suguhan tarian di mana pengunjung juga bisa ikut menari bersama. Di area yang sama terdapat pesona 1000 patung gandrung di area persawahan Terasiring. Menjadi tempat yang menarik untuk difoto. Kalau sudah sampai di area Banyuwangi, biasanya pengunjung akan mencoba menuju ke Kawah Ijen. Karena sudah terlalu sering, kami mau coba belusukan melihat keindahan lain di sekitaran area kawah. Namanya Kali Pait atau sungai yang rasanya pahit. Karena memang sungai ini memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi. Sungai Kali Pait mengalir melewati lembah bebatuan yang indah, membentuk air terjun landai. Warna airnya kuning kehijauan dan sedikit berbusa karena kandungan belerang tersebut. Dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit. Nah, penutup yang cantik untuk liburan ini adalah Kawah Wurung, daerah Bondowoso. Kisaran 10 km saja dari Kawah Ijen. Pemandangan yang disuguhkan adalah deretan perbukitan hijau. Urung artinya tidak jadi, sehingga memang tidak ada kawah yang terbentuk hasil dari letusan perut bumi. Lembahnya berupa hamparan rumput hijau dan peternakan sapi yang dibiarkan alami di sana. Bolehlah dibilang mirip seperti suasana di Swiss. Untuk menuju ke puncaknya telah disiapkan tangga buatan dari semen, sehingga pengunjung tidak susah untuk menapak sampai ke puncaknya. Lebih kurang berjalan kaki 15 menit saja. Kalau awan sedang terbuka, tampak pemandangan Gunung Raung yang gagah di belakang deretan perbukitan tersebut. Sayangnya saat kesana awan dan gerimis masih membayang, tapi justru surprise yang kita dapatkan, karena terik mentari dan hujan berpadu menjadi pelangi yang indah membentang di area perbukitan tersebut.